Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Aulia Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kerangka Konseptual Akuntansi. Simak penjelasan berikut ini. Nah, di kerangka konseptual itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada kerangka konseptualnya sendiri. Yang kedua, pada tingkat pertama, tujuan dasar dari penyusunan konseptual ini. Kemudian yang ketiga, pada tingkat kedua ini konsep dasarnya. Terus yang keempat, pada tingkat ketiganya itu terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Di kerangka konseptual ini menetapkan konsep yang mendasari dari pelaporan keuangan. Kita kenal dengan istilah segitiga terbalik. Pada di level 1 yaitu tujuan dasar. Di level kedua ada karakteristik kualitatif dan ada unsurnya. Dan yang di level ketiga ada 3 bagian, ada asumsi, prinsip, dan kendalanya. Di tingkat pertama ada tujuan. Tujuan dari penyusunan atau konsep laporan keuangan ini adalah memberikan informasi tentang kondisi keuangan entitas yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan atau pihak stakeholder. Pihak stakeholder bisa jadi potensial ataupun investor sekarang. Kreditur dalam hal ini misalnya perbankan maupun lembaga lainnya. Kemudian bisa juga regulator dan masyarakat umum. Misalnya ini mahasiswa. Biasanya laporan keuangan ini berguna untuk proses penelitian. Di tingkat kedua atau konsep dasar ada karakteristik kualitatif. Di karakteristik kualitatif ini menuntut bagaimana informasi atau laporan keuangan itu tidak hanya menyajikan informasi yang terkait dengan keuangan, tetapi juga bisa menyampaikan atau mengungkapkan informasi yang finansial. Tujuannya apa? Agar laporan keuangan itu lebih berguna untuk si pengambil keputusan. Masih di tingkat kedua, di kualitas dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah relevansi, yang kedua adalah penyajian jujur. Relevansi ini sendiri adalah salah satu dari kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan itu memiliki hubungan atau tidak melenceng dari tujuan entitas itu berdiri. Kemudian, laporan keuangan juga harus mampu disampaikan atau disajikan dengan jujur. Artinya, angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan itu dilengkapi dengan penjelasan yang benar-benar ada atau penjelasan yang benar-benar terjadi. Nah, komponen yang harus dimiliki adalah kelengkapan. Misalnya nih, ada bukti transaksi 2 juta. Ini harus dilengkapi dengan bukti. Misalnya ada kwitansi atau bukti tagih. Dan pastikan bahwa nilai angka yang diinput itu bebas dari kesalahan. Misalnya itu transaksi 2 juta, kehitungnya 2.200.000. Selanjutnya di peningkatan kualitas. Ini tujuannya adalah untuk membedakan mana informasi yang lebih berguna, mana informasi yang kurang berguna atau kurang bermanfaat untuk si pengguna laporan keuangan. Nah, informasi yang berguna itu artinya dia dapat dibandingkan ini maksudnya
bisa dibandingkan dengan periode yang sudah ada maupun dengan transaksi yang sebelumnya. Kemudian, transaksi atau informasi yang berguna itu harus dapat dipublikasi, buktinya ada, atau kita bisa cek ke tokonya apakah benar-benar ada. Kita juga bisa cek harganya sesuai atau tidak dengan yang dibayarkan. Kemudian, informasi yang disampaikan itu juga harus tepat waktu. Kalau misalnya diminta untuk menyiapkan per bulan, artinya laporan keuangan disajikan setiap bulan. Misalnya setiap tanggal 5 awal bulan itu sudah selesai. Jadi di setiap tanggal itu laporan keuangan sudah harus selesai disusun. Selanjutnya, informasi itu dapat dikatakan berguna jika dapat dipahami. Nah, fungsi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan kalau tidak bisa dipahami, berarti informasi itu kurang bermanfaat. Artinya, sulit untuk kita memahami. Nah, agar dapat dipahami ini harus didukung oleh penjelasan atas laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Misalnya nih, ada posisi kas itu 500 juta. Di catatan atas laporan keuangan itu harus diberi informasi tambahan. Kas itu asalnya dari mana? Apakah dari bank atau dari cash on hand? Jika ada penjelasannya, maka otomatis laporan keuangan itu akan jauh lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca maupun oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Pada level kedua, bagian kedua adalah unsur dari laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu ada aset, liabilitas, ada ekuitas, ada penghasilan, dan ada beban. Nah, yang dimaksud dengan aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Contoh aset ini misalnya ada gedung, ada tanah, ada peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa masa lalu itu misalnya nih, kita beli kendaraan tahun ini. Efek atau manfaatnya diharapkan di tahun ke depan itu bisa nyala operasional jadi jauh lebih mudah. Yang kedua ini terkait dengan liabilitas atau kewajiban si perusahaan atau hutang si perusahaan. Ini bisa dibagi menjadi dua, ada kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua debilitas. Nah, biasanya terjadi dari ada modal yang di keadaan modal saham, kemudian ada modal di setor. Yang keempat itu penghasilan, kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan ataupun dalam bentuk penambahan dan penurunan penambahan aset maupun penurunan dari realitas. Yang kelima adalah beban. Beban ini terkait dengan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Misalnya ada beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Di tingkat ketiga yaitu ada pengakuan, pengukuran, dan konsep dari pengungkapan atau dari penyajian laporan keuangan. Pada konsep pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan ini ada tiga,
yaitu asumsi, ada prinsip, dan ada kendala. Nah, di asumsi itu ada entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit manager, produksitas, dan waktu. Mari kita simak penjelasannya. Di tingkat ketiga yaitu ada asumsi dasar, ada entitas ekonomi. Nah, di entitas ekonomi maksudnya ini adalah perusahaan harus mampu menjaga aktivitasnya dan memisahkan mana yang benar-benar miliknya pribadi dan mana yang dari unit bisnisnya dan unit bisnis yang lainnya. Misalnya ada grup atau yang lain. Terkait dengan kelangsungan usaha perusahaan atau entitas harus mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen dari berdirinya suatu entitas. Nah, ini terkait dengan bagaimana perusahaan mempertahankan going concern atau keberlangsungan hidup. Di unit moneter, uang adalah ukuran utama dalam debitor yang umum, karena untuk saat ini belum ada satuan lain selain uang. Nah, kalau di Indonesia, otomatis dia memberikan rupiah. Terkait dengan periodisitas, perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya dalam beberapa periode waktu, bisa bulanan, bisa triwulan, semester, atau 6 bulan, atau bisa juga per tahun. Di prinsip pengukuran, hal ini terkait dengan biaya perolehan, umumnya itu dianggap sebagai penyajian yang jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item yang tertentu. Artinya, ketika diperoleh aset, katakanlah kendaraan itu 200 juta. Artinya, benar-benar yang dicatat itu adalah 200 juta. Bisa dibuktikan dengan kwitansi atau bukti bayar. Jadi, tidak ada penyajian yang melebih-lebihkan dari yang seharusnya. Kemudian, terkait dengan nilai wajar itu adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan. Di prinsip ketiga terkait dengan pengakuan pendapatan. Pendapatan itu diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi itu akan diperoleh di masa yang akan datang oleh perusahaan. Dalam hal pengakuan beban atau arus kas keluar ini terkait dengan penggunaan dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan dari keduanya, yaitu selama periode sebagai akibat dari pengiriman ataupun dari proses produksi maupun dari proses penyediaan jasa. Misalnya nih, ada biaya produk, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead. Jadi, ditulis semua dalam keadaan yang jujur atau dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam hal pengungkapan penuh informasi yang disampaikan hak itu harus dapat mempengaruhi nilai dalam penilaian dari keputusan pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, agar bisa menjadi bahan untuk pertimbangan, maka laporan atau informasi keuangan itu harus diungkapkan, yaitu melalui laporan keuangan. Terdiri dari misalnya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.